teman-teman, kali ini pemasangan bilednya di Aerox Old ya. Ini pemiliknya Sultan Jupar namanya. Keren nih plat nomornya. Oke. Ini untuk demonnya dipakai dari RGB. Alisnya ini alis bawaan, warnanya biru. Bawaan dari motornya maksudnya udah ditempelin, cuman kita ganti biar lebih fresh lagi. Ini udah ada lampu senjanya. Jadi kita hajar aja untuk pemasangan biled ini. Untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi ketika saya upload video-video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Didi Aksesoris. Oke bosku, kali ini request pemasangan biled Ice Experience ukuran 2,5 in untuk Vario Aerox Old. Ini udah ada ala bilednya. Requestnya pengen ganti dengan Ice Experience. Ini konsumen bawa barangnya sendiri, komplit semua dari mulai braketnya juga yang tebel 5 mili ini, terus shortnya, saklar Vietnam ini, dan juga udah sepertinya itu aja tanpa ada relay set. Ini nggak ada relay setnya kayaknya, nggak ada relay setnya. Ini paling nanti kita rangkai aja relaynya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat notifikasi ketika saya upload video-video terbaru. Let's go, kita mulai. Jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan menjadi lancar, berkah, barokah. Amin. Let's go, gas. Oke teman-teman, ini udah dibuka ya. Ini udah dipotongin jalur yang sebelumnya, yang ala biled dan juga alis. Nanti ini kita habis ya dipapas. Nanti kita retrofit ulang untuk lepasin. Banyak yang pakai juga X5 ya, box X5 dibagi dua, nanti ditutup sini. Namun di sini saya akan menggunakan PVC yang langsung aja ya. Jadi tinggal langsung aja dirangkai, ditambal untuk nanti yang udah diboboknya ya, dilubanginnya ya. Kita buka dulu mikanya. Change
Oke teman-teman, ini udah dilepas ya mikanya. Jadi tinggal kita buka ini ala-ala biletnya. Nanti kita ganti dengan bracket yang buat biletnya. Dan ini si leveling ini naik ke atas. Ini dibeban abis ya ini, karena biar si bilet masuk terus agak mundur juga dikit biar tidak mentok ke mika ya. Dan si short juga nanti kita dibesarin dikit agar short jadi mundur ke belakang ya. Oke, kita lanjut aja untuk membuka dari bracket dari ala-ala bilet yang ini ya. Oke teman-teman, ini udah kita bobok ya. Udah kita bobok full dari ujung ke ujung sini. Nanti kita tutup retropit dan nanti kita pasang bracketnya di sini ya teman-teman ya. Di sini untuk bracketnya, dan untuk si leveling nanti kita bikin lagi ya. Leveling ke sini, bikin lagi di baut juga ya. Oke teman-teman, ini saya udah pasangin si biletnya ke bracketnya, dan ini kalian mesti dicoak ya. Untuk aerox old ini si shortnya ini harus dicoak kurang lebih setengahnya, 3 sentian lah kurang lebih, setengah dari shortnya, karena kalau tidak dicoak dia akan menonjol keluar dan kena ke mika ngejeduk ya. Terus di bagian lingkaran bilet ini kalian papas agar si bilet ini bisa masuk ya, agar si bilet ini bisa masuk untuk keluar ya, karena kalau tidak keluar dia mentok di sini nih. Oke, ini udah dipasang, udah dibaut juga, jadi tinggal proses perangkaian dan juga pemasangan ke retropitnya. Ini belum saya tutup pinggir-pinggirnya dan juga belum semok ya. Lagi ngerangkain dulu untuk ngepasnya sebelah mananya ya. Oke, kita lanjutin lagi. Oke teman-teman, ini udah beres ya untuk nge-retropit. Kita di sini menggunakan lemnya lem Korea dengan penambahan bubuk ya, serbuk. Terus kita dilem, dan di sini untuk nanti nempel ke bracketnya kita menggunakan engsel agar dia lebih leluasa untuk bergerak. Untuk levelingnya sendiri ini pakai baut yang panjang hingga sampai ke bracketnya ya. Ini untuk penampakan retropit dari dalam, ini untuk retropit dari luar. Untuk panjangnya sendiri ini kurang lebih 23 ya, dengan pinggir-pinggirnya kurang lebih 23 cm sama pinggir-pinggirnya ya. Untuk tingginya sendiri 10 cm. Jadi untuk tingginya 10 cm, ke pinggirnya ini 23 cm kurang sedikit, 22,5.
Ini untuk tingginya 10 cm. Oke teman-teman, sekarang tinggal perangkaian untuk biletnya masuk, dan ini udah kita rapihin. Ini untuk biletnya, ini untuk levelingnya kita lem di sini agar si baut menempel. Nah ini untuk penampakannya, nanti kita pasang. Ini saya jelasin ya untuk perangkaiannya. Di sini kita urut. Untuk kabel negatifnya kita satuin semua ya. Kabel negatifnya kita satuin semua dan disambung ke kabel hijau ini ya. Jadi kabel negatif dari mulai demon RGB, depil RGB, terus pada short, terus bailitnya juga, dan disambungnya ke kabel hijau ini untuk masa negatifnya ya. Jadi kita satuin ke sini. Untuk yang merah ini yang ditandain hitam dari bawah sini, ini untuk arus positif bailitnya ya. Bailit yang ini untuk positifnya merah yang ditandain hitam. Dan untuk solenoid atau jarak jauhnya, beamnya, yang kita tandain sambungan ini untuk beam atau jauhnya ya, solenoid dari bailid itu tersebut ya. Yang polos ini, yang merah polos ini untuk senja mulai dari demon sama shortnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk alisnya tersendiri, ini alisnya standby ya menggunakannya. Kita masuk ke lubang sini aja karena untuk aerox old ini alisnya ditempel di mika ya. Yang di bawah mika ada dudukannya ya, ditempel di sana ya. Jadi kita panjangin aja, nanti kabelnya keluar menuju ke sini ya, jadi terpisah. Dan untuk pennya, ventilasinya kita tambahin di sini satu di dalam, dan nanti kita di luar juga ditambah juga satu sebelah sini ya. Nanti kita bolongin, ditempel di sini satu, dan juga di dalam satu. Fungsinya agar si panas uap dari yang dalam semakin cepat untuk menuju keluar dan disedot oleh pen yang di luar ya. Jadi semakin cepat untuk peralihan dari uap panas bailid tersebut ya. Oke, kita lanjutin lagi. Untuk levelingnya, karena ini manual teman-teman, kita pakai baut yang panjang ya. Dan di sini sebelah sini dinyalain dulu. Nah, sebelah sini, di sini ya teman-teman, ini pakai selang bening ya saya. Biar apa fungsinya? Biar dia ngepres, dan ini diam ya, dan ini diam. Nah di sini ujung dari selang tadi kita tambahin dengan lem ya, agar si selangnya diam juga, dan juga meredam air agar tidak masuk. Untuk belakangnya seperti ini teman-teman, ini pakai obeng plus ya, dan ditambahin karet ban yang dilem, dan ini dilubanginnya dikit banget sampai seret ya masuk. Fungsinya agar air tidak masuk juga ya. Ini lubang untuk nanti keluaran kabelnya ya. Oke, kita lanjutin lagi. Oke teman-teman, ini untuk jalurnya ya. Ini masuk ke aki sini untuk mengambil positifnya, melalui bawah sini lalu ke atas. Dari situ keluar kabel merah ini, lalu masuk ke sikring. Dari sikring keluar lagi ada kabel masuk ke relay nomor 30. Oke teman-teman, terus untuk rangkaian relay sendiri saya pernah upload ya beberapa video, jadi kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya untuk perangkaian relay. Oke, saya ngejelasin aja untuk bagian saklarnya ya. Ini menggunakan saklar Vietnam yang udah ada hajar dan dimnya. Untuk sennya sendiri sama klakson ini udah PNP, tinggal colok aja. Namun dari sini untuk lampu utamanya kita pakai yang warna kuning aja, itu untuk menuju indikator lampu jauh. Terus ditambah
dicoak di sini, dicangkok ya, masuk ke sini untuk keluarannya nanti ke solenoid atau keluarannya ke lampu jauh ya. Untuk arusnya sendiri kita ngambil dari arus ini teman-teman, nih dari senja kita ngambil arus ke sini, dicangkok juga karena di sini juga kita menggunakan saklar on off 3 titik. Nah seperti ini 3 titik teman-teman ya. Ini untuk senja demon sama short. Kalau alis itu standby ya ini. Dan ini untuk lampu dekat dari bylightnya ya. Nah kita ngambil arusnya tuh dari sini teman-teman, dari senja masuk ke sini satu, ke bagian positif untuk saklar nanti jarak jauhnya. Terus ke sini ngambil juga untuk positif buat senja dan juga jarak dekatnya ya teman-teman ya, jarak dekat dan jarak dan senjanya. Nah nanti keluar lagi masuk ke relay 1, ke bagian positif relay 1. Untuk keluarannya sendiri ini satu aja ya teman-teman. Untuk keluaran dari relay cuman satu aja, nanti masuk ke langsung ke bylightnya. Di sini di bagian dari lampu jauh ini nyambung ke solenoid. Cuman di sini kita menambahkan dioda. Fungsi dioda sendiri ini untuk penyearah arus. Jadi nanti lampu jauh dinyalain, solenoid nyala. Kalau tidak menggunakan ini, dia tidak akan nyala karena arus dari positif tidak ada yang menghidupkan untuk lampu dekat. Nah, jadi ini fungsinya untuk menghidupkan bylight ya, tapi tidak balik lagi ke atas listriknya, cuma satu arah aja. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kelar, udah beres, ini udah dirapihin ke pinggir, ini udah di isolasi ban juga ya, udah ke atas. Ini buat sen, ini buat senja, dan ini buat bilet dan juga perangkaian di dalam. Ini ventilasi di luar, blower luar, dan di blower dalam juga ada ya, jadi dua ya, dia niup dari dalam dan nyedot dari luar ke sini ya. Oke, kita pasang motornya yuk. Ini udah beres, udah kelar. Dan ini alisnya bekasnya ice blue, kita ganti lagi agar lebih fresh lagi. Alisnya diganti, ini baru. Dan itu udah terpasang senja di bagian sen. Untuk demonnya sendiri, demon dari bylight ini harus menggunakan tombol yang di atas ya. Kita kontakin dulu tombolnya. Nah, ini untuk demonnya teman-teman. Ini demonnya udah RGB. Jadi konsumen bawa lampu set ke sini ya. Jadi saya tinggal pemasangan aja. Nah, seperti ini teman-teman tuh RGB. Ini connect ke HP ya untuk ganti-ganti warnanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita coba untuk lampunya ya teman-teman. Jadi ini untuk senja, ini mati demon yang bylight, ini untuk senjanya, dan ini untuk lampu bylight dekatnya. Ini untuk jauh. Ini untuk tembak beam. Oke. Dan bila mana dimatiin semua, kita langsung beam, mode beam. Langsung nyala ya teman-teman ya. Jauh juga nyala. Oke, sekian video saya untuk pemasangan bilet di Aerox Old. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar mendapat notif ketika saya upload video-video terbaru. Oke teman-teman, yo.